I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Maliana dengan NIM 20010104062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pertanyaan dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam konteks kebudayaan, mengapa Islam yang dibawa oleh bangsa Arab mampu beradaptasi dengan budaya selain Arab, dan perpaduan dua kebudayaan itu mampu mengembangkan sebuah peradaban yang maju. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa pasca abad 11 peradaban Islam cenderung merosot. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu matematika? Jelaskan seperti apa bentuk pengaruhnya. Silakan disimak untuk penjelasan berikut ini. Ketika orang-orang Arab Islam ingin menguasai daerah bekas Sasaniyah, artinya orang-orang yang berada di wilayah baru tersebut agamanya Islam berbahasa Arab, tapi mereka masih mempertahankan peradaban-peradaban Sasaniyah dan Romawi. Contohnya Kubah, masjid yang kita kenal sekarang, perkawinan kotak budaya antara Arab Islam dan Sasaniyah dan juga Romawi, maka tidak heran peradaban Islam itu sebenarnya tumbuh lebih maju dibanding era Nabi. Karena era Nabi tadi kan masih tahap pengembangan, masa pertumbuhan. Kemudian peradaban Islam itu makin pesat kemajuannya ketika dinasti Umayyah itu berkuasa pada abad ke-7 sampai abad ke-11, dan penaklukan daerah yang dilakukan oleh dinasti Umayyah ini lebih luas, tidak hanya di daerah bekas Imperium Sasanid yang sekarang menjadi wilayah Persia, tapi juga kalau ada Azerbaijan, itu daerah perbatasan Mongol sekarang yang kita kenal sebagai Kazakhstan, Afghanistan, dan lain sebagainya. Ini perbatasannya antara India, Cina. Kemudian yang ada di daerah barat wilayah Berbers atau daerah Libya. Ketika ada penaklukan wilayah baru dan wilayah itu mempunyai kebudayaan lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan daerah asalnya, maka pasti terjadi kontak budaya ketika mereka menguasai di daerah perbatasan India. Otomatis Islam itu bercampur budayanya dengan budaya setempat. Dan juga ketika mereka menguasai daerah itu, wilayah Spanyol, mereka juga antara budaya Arab dan Islam akan bercampur dalam kebudayaan Eropa. Maka tidak heran setelah dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah yang ada di Spanyol, itu peradaban Islam itu semakin maju, mencapai masa ke masa. Kenapa? Karena ada kontak budaya mereka menguasai jalur perdagangan Laut India, Tionghoa, dan Eropa. Pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan puncak kemajuan Islam karena terjadi kontak budaya dengan wilayah yang luas, karena orangnya banyak, orang yang berbeda budaya, yang berbeda kontak dengan agama Islam. Terjadi percampuran akulturasi antara budaya Arab Islam dengan budaya-budaya setempat, sehingga peradaban Islam itu semakin kaya antara agama Islam dengan budaya Arab. Bercampur dengan harmoni budaya setempat itu semakin kaya, dan pada masa kini kita bisa disebut masa keemasan. Karena pengganti dari dinasti Abbasiyah yaitu Turki Seljuk ini memulai persekutuan, itu mencampuri urusan intelektual. Kalau dalam bahasa profesi guru adalah adanya persekutuan antara ilmuwan dan negara. Selanjutnya menjadi faktor kelas militer dan juga sultan ikut mencampuri urusan-urusan ekonomi. Akhirnya para pedagang swasta yang lebih banyak mendanai para intelektual, posisinya lemah. Akhirnya para intelektual ini kehilangan penyandang dana dan donatur, dan donaturnya beralih pada para sultan dan kelas militer ini, yang mana mereka terafiliasi dengan negara. Artinya secara tidak langsung negara punya kontrol kuat terhadap para intelektual ini. Ini yang menyebabkan peradaban Islam pada masa ini tidak lagi dalam tanda kutip bebas. Nah, keadaan ini diperparah dengan didirikannya madrasah Nizamiyah yang mengukuhkan Sunni sebagai ideologi, sehingga aliran-aliran di luar dari ahli sunnah wal jamaah
seperti Syiah, Mu'tazilah, dan lain-lainnya, itu mereka tersingkir, malah mereka dianggap kafir. Ini sebenarnya kondisi yang berbahaya bagi peradaban Islam. Tidak ada lagi kebebasan para intelektual muslim mengembangkan pemikirannya, filsafatnya, karena ada campur tangan pemerintah. Kegiatan intelektual ini tidak bebas mengembangkan kegiatan akademisnya, dan bagi intelektual yang berseberang paham dengan pemerintah, mereka disikat, sedangkan yang sejalan mereka diayomi. Akhirnya ilmu itu berkembang satu aliran saja dan tidak ada aliran lainnya. Peradaban Islam, karena pada masa 3 kerajaan besar itu dan juga nanti akhir pada dinasti Ottoman, karena yang paling panjang Ottoman atau Turki Utsmani sampai abad ke-20 itu terus melanjutkan tradisi persekutuan intelektual dan negara. Artinya di sini para intelektual tidak bebas mengembangkan kegiatan akademiknya, mereka terus-menerus dikontrol oleh negara. Nah, kemudian faktor lain karena orang-orang yang tersisih ini juga sebagian besar seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka lari ke barat mengembangkan keilmuan mereka, dan juga ketika Islam berkuasa di Andalusia, orang-orang barat yang berbeda agama mereka belajar kepada para intelektual ini, dan pada akhirnya mereka mengembangkan keilmuan yang mereka dapat dari orang-orang ilmuwan muslim ini di negara mereka, Prancis, di Italia, di Jerman, dan akhirnya mereka mengalami satu masa peradaban Islam, karena pada masa 3 kerajaan besar itu dan juga nanti akhir pada dinasti Ottoman, karena yang paling panjang Ottoman atau Turki Utsmani sampai abad ke-20 itu terus melanjutkan tradisi persekutuan intelektual dan negara. Artinya di sini para intelektual tidak bebas mengembangkan kegiatan akademiknya, mereka terus-menerus dikontrol oleh negara. Nah, kemudian faktor lain karena orang-orang yang tersisih ini juga sebagian besar seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka lari ke barat mengembangkan keilmuan mereka, dan juga ketika Islam berkuasa di Andalusia, orang-orang barat yang berbeda agama mereka belajar kepada para intelektual ini, dan pada akhirnya mereka mengembangkan keilmuan yang mereka dapat dari orang-orang ilmuwan muslim ini di negara mereka, Prancis, di Italia, di Jerman, dan akhirnya mereka mengalami satu masa yang menjadi titik balik peradaban bagi Eropa, yaitu masa Renaissance, masa penyegaran kebal, di mana pada masa-masa ini begitu mengontrol para akademis. Karena Barat ini mengalami masa Renaissance karena terjadinya penyebaran, mereka bebas kali muncul revolusi Prancis, kemudian nanti muncul revolusi industri. Orang Barat mengembangkan teknologi percetakan, misiu, dan kompas laut. Sedangkan kerajaan Islam fokus pada misiu saja, mereka hanya fokus pada militer saja dibandingkan dengan percetakan dan kompas laut. Tadi padahal percetakan dan kompas laut ini yang membuat orang-orang Barat terliterasi, mereka lebih banyak memproduksi buku, dan kompas laut ini memungkinkan mereka perjalanan jauh. Pada masa Renaissance, banyak para filsuf dan para ilmuwan seperti René Descartes yang memunculkan teori Cartesius dan sebagainya. Banyak aliran matematika yang muncul pada era ini. Pada masa itu, pada masa abad 8 sampai 11, muncul peradaban Islam sama dengan Barat. Seandainya itu berlanjut, mungkin peradaban Islam lebih maju dibandingkan dengan peradaban Eropa ke sekarang. Tapi sayangnya batasan ketika akhir abad 11 itu peradaban Islam menjadi turun, dan ada sebabnya. Pada waktu abad 8 sampai 11 ini Komisi Peradaban Islam hampir sama dengan Eropa Renaissance, banyak intelektual dan pedagang yang berpengaruh karena para ilmuwan itu bebas mengembangkan aktivitas intelektual, bebas meneliti dan lain sebagainya tanpa campur tangan atau tangan dari pemerintah. Artinya mereka bebas berpikir dari manakah mereka dapat dananya, dari pedagang dana swasta, dan orang-orang pedagang swasta mereka mencintai otomatis mereka tidak, para intelektual ini harus meneliti
apa dan hasil penelitiannya itu harus seperti apa. Mengapa ilmuwan Muslim bisa berkembang? Karena tidak ada tekanan dari negara-negara sama sekali tidak mencampuri kegiatan intelektual pada masa itu, dan bahkan raja juga melakukan hal seperti itu untuk kebebasan intelektual. Bahkan raja punya buku lebih banyak daripada para paspor di Romawi Eropa. Karena mereka mencintai ilmu dan mereka bebas berpikir, tidak ada tekanan dari siapapun itu adalah titik kunci. Menurut Profesor Ahmad Tikuru abad 8-11, Al-Khawarizmi adalah menciptakan algoritma. Mereka diberikan kebebasan mengembangkan ilmuwan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, harap dimaklumi dan dimaafkan. Semoga apa yang saya jelaskan pada kali ini dapat bermanfaat bagi pendengar ataupun bagi saya sendiri. Mungkin itu saja. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.